Hai penghuni ruang tengah, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja kan? Penemu ternama tentunya dikenal dari sesuatu yang ditemukannya. Terkadang ada juga penemu yang memiliki ide gila. Meski idenya gila, nyatanya penemuan mereka bisa terwujud menjadi sesuatu yang nyata dan bermanfaat. Sayangnya, tak semua penemu berhasil menyempurnakan penemuannya. Kayak beberapa penemu ini justru terkena nasib buruk dari penemuan mereka. Berikut ini beberapa penemu yang mati akibat penemuannya sendiri. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan informasi terbaru dari Ruang Tengah. Dan jangan lupa juga untuk berbagi berbagai informasi menarik lainnya yang ada di dunia ini ke teman-teman dan ke sosial media kalian. Valerian Abakovsky. Valerian Abakovsky sebenarnya seorang penemu muda yang memiliki ide cemerlang. Di usia 25 tahun, dia berhasil menciptakan gerbong kereta cepat bertenaga uap yang dikenal dengan nama Aerowagon. Kereta Aerowagon sendiri diciptakan agar para petinggi Soviet bisa sampai di Moskow dalam waktu yang singkat. Setelah semua persiapan selesai, Valerian mengajak sekelompok komunis untuk melakukan perjalanan pertama. Awalnya kereta itu memang berhasil mengantarkan para petinggi ke Moskow dengan selamat. Akan tetapi dalam perjalanan pulang ke Tula, kereta yang dikendarainya mendadak tergelincir dengan kecepatan lebih dari 80 mph dan menewaskan seluruh penumpangnya termasuk penemunya sendiri. Henry Smolinski. Mobil terbang biasanya selalu dikaitkan dengan masa depan. Padahal kenyataannya gagasan tentang mobil yang bisa berjalan di udara sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Seorang bernama Henry Smolinski pernah mencoba untuk menciptakan mobil terbang tersebut. Bersama dengan mitranya, Henry merekatkan sayap pesawat Skymaster Cessna 337 ke mobil Ford Pinto 71. Pada 11 September 1973, Henry mengajak rekannya untuk menguji coba mobil terbang tersebut. Awalnya mobil terbang tersebut berhasil lepas landas, namun di ketinggian 300 kaki kedua sayap itu pun patah. Meski secara penampilan terlihat meyakinkan, nyatanya untuk membuat sebuah mobil bertahan di udara nyatanya butuh lebih dari sekedar dua sayap. Akibat patahnya sayap tersebut, mobil itu terjun bebas dan mengakibatkan dua orang di dalamnya tewas di tempat. Thomas Andrew. Siapa sih yang nggak tahu kapal Titanic? Thomas Andrew adalah kepala arsitek angkatan laut kapal Titanic ini. Sebenarnya sebagai seorang kepala arsitek, Andrew menyadari betul bahwa Titanic sangat rentan terhadap bongkahan es. Maka untuk berjaga-jaga, Thomas Andrew meminta kapal dilengkapi dengan 46 skoci. Namun dikarenakan biaya yang mahal, kapal itu hanya memiliki 20 skoci saja. Ironisnya, ketakutan Thomas pada es malah benar-benar kejadian. Pada 15 April 1912, kapal yang digadang-gadang tidak akan tenggelam itu justru tenggelam setelah menabrak bongkahan es. Bukannya mencari selamat, Thomas Andrew justru berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin penumpang. Setelah memastikan mereka aman, Thomas Andrew kembali ke ruang merokok kelas 1 dan membiarkan dirinya tenggelam bersama kapal ciptaannya. Marie Curie. Marie Curie adalah seorang ahli fisika jempolan asal Polandia. Hal itu dibuktikan dengan 2 hadiah Nobel yang berhasil diraihnya. Selain itu, Marie juga sering disebut sebagai penemu radiografi atau sinar X. Namun siapa yang menyangka jika penemuannya itulah yang akhirnya mengantarkan Marie ke nasib buruk.
Marie Curie meninggal pada 14 Juli 1934 di sanatorium Prancis setelah menderita penyakit anemia plastik akibat dari paparan radiasi jangka panjang selama bertahun-tahun. Francis Edgar Stanley. Francis Edgar Stanley adalah pendiri dari Stanley Motor Carriage Company. Pada tahun 1896, Francis Stanley dan saudara kembarnya berhasil menciptakan mobil bertenaga uap yang mereka namai Stanley Steamer. Tentunya mobil ciptanya itu bisa berfungsi dengan baik. Bahkan mobil uap buatan Stanley bersaudara berhasil memecahkan rekor dunia sebagai mobil tercepat pada tahun 1906. Namun nasib buruk harus menimpa Stanley bersaudara. 7 tahun kemudian, Francis ditemukan tewas setelah mobil Stanley Steamers yang ditumpanginya menabrak tumpukan kayu dan terbalik. Jean-François Pilatre de Rozier. Jean-François Pilatre de Rozier adalah seorang guru kimia dan fisika di Prancis. Pada tahun 1783 dia melakukan penerbangan dengan menggunakan balon udara. De Rozier jugalah orang yang pertama yang memiliki ide menggunakan hidrogen sebagai propelan. Setelah penerbangan pertamanya yang berhasil, dia pun mencoba melakukan perjalanan melintas Selat Inggris pada 15 Juli 1785. Sayangnya perjalanan itu harus berakhir dengan nasib buruk. Balon udara yang ditumpangi De Rozier jatuh di Wimereux sekitar daerah Pas de Calais yang menewaskan De Rozier dengan seluruh penumpangnya. Para penemu tadi berani mengambil resiko besar dengan menguji penemuan mereka secara langsung. Sayangnya inovasi yang mereka buat harus berakhir dengan nasib buruk. Namun ide dan temuan mereka tetap hidup dan berkembang, bahkan penemuan mereka tentu bisa bermanfaat di masa setelahnya. Nah, itulah tadi beberapa penemu yang harus mati karena penemuan mereka sendiri. Gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.